Oke, sekitar 5 bulan ya panel ini dipasang, dan gimana hasilnya? Apakah membantu atau enggak? Jadi ini adalah sebuah cerita ketika aku memasang panel surya dikarenakan PLN sering mati. Dan aku memutuskan untuk membeli panel dikarenakan sudah membeli baterai gitu kan. Panelnya ini sengaja aku beli satu dikarenakan ada alasan kenapa aku beli satu, yaitu di sini banyak sekali pohon. Selain di sini banyak sekali pohon, di sini juga nggak ada tempat untuk memasang panel surya. Ketika aku membeli panel ini, aku sudah menduga bahwa ini tidak akan berhasil dikarenakan banyak sekali pohon-pohon besar di sekitar sini yang menghalangi cahaya matahari. Dan setiap harinya aku bisa mendapatkan sedikit penghasilan dari panel ini dikarenakan awan hampir setiap hari selalu ada. Hanya di musim kemarau yang bisa mendukung. Oke, kita lihat bagian dalam sama ya kayak dulu, nggak berubah. Saya nggak modif-modif. Untuk MPPT nya tetap menggunakan Powkeeper yang 20 ampere. Nggak saya ubah-ubah, ini udah cukup ya pakai pakai yang ini, nggak terlalu besar karena panelnya juga cuman 300 WP daya puncaknya. Kemudian saya juga lengkapi dengan pengisi daya menggunakan power supply yang sebelumnya pernah saya beli. Ini hanya mengisi daya sampai 8 ampere aja, nggak bisa dinaikin. Kata admin penjual ini bisa mencapai 20 ampere, tapi ternyata cuman 7 ampere doang. 7 sampai 8 ampere sih ini. Kalau baterainya benar-benar kosong dipaksa pakai 8 ampere, dia protek, nggak bisa dipakai. Lalu tegangan dari sini kan tinggi 74 volt. Saya turunkan menggunakan ini power step down ya. Nah, untuk ini sangat bermanfaat di musim hujan. Menurut saya selama 1 tahun itu panel surya hanya berjasa selama 2 bulan aja. Setelah 2 bulan berlalu, kita nggak bisa lagi mengonsumsi daya dari panel. Dan kalau 2 hari nggak diisi, baterainya pasti habis. Jadi 2 bulan itu adalah masa kita bisa pakai panel surya. Lewat dari 2 bulan itu musim hujan akan sering, awan sering lewat, dan juga sudut matahari datangnya udah berbeda, udah nggak tegak lurus lagi dengan panel ya. Jadi cuma 2 bulan ya saya bisa menikmati energi gratis dari panel surya tanpa menggunakan listrik PLN. Selain itu semuanya di-cover oleh PLN, dan ini difungsikan hanya untuk mati lampu doang. Mati lampu itu bisa konsumsi selama 59 Ah ya. Nah, ini untuk saya mengukur efektivitas dari penghasilan. Di sini nggak kena apa-apa ya di sini. Jadi saya bisa melihat puncak dayanya berapa. Daya puncak tertinggi yang pernah saya dapat dari 300 WP adalah 200 watt. 200 watt dia gak mau naik lagi, dan itu pun cuma sebentar dari jam 12 siang sampai jam setengah 1 siang udah gak mau lagi naik, dan itu turun jadi 190 watt. Untuk baterainya saya simpan di dalam box ini. Kenapa saya simpan dalam box? Biar nggak lecet, biar baterainya masih selalu kinclong terus ya. Ini sederhana sekali, nggak saya ubah-ubah, nggak saya oprek-oprek. Untuk inverternya ada di belakang, dan ini saya pakai untuk menghidupkan power amplifier. Power amplifier ini bisa dipakai kalau pengen senang-senang gitu kan. Lalu daya lainnya saya pakai untuk ini. Jadi dayanya itu dioper ke sini. Bagian yang hijau ini adalah listrik dari PLN, sedangkan yang bawahnya adalah listrik dari PLTS. Jadi saya nggak terlalu mikirin mau bagus mau kagak lah, terserah, yang penting asal jadi aja gitu. Ini juga udah habis banyak modal ya bikinnya. Saya pakai untuk ngecas baterai cordless, ngecas baterai ini, baterai rechargeable, sama beberapa hal yang kecil ya seperti lampu ya. Itu ada step down itu buat lampu ruangan itu. Kemudian saya pakai juga untuk laptop. Nah, laptop ini konsumsinya 5 ampere ya, 5 ampere sampai dengan 7 ampere ketika dipakai. Sama saya sering juga masak air pakai
Capteco ini gak cukup kalau kita pakai buat ngidupin laptop. Paling dia 8 jam doang, 8 jam udah nggak ada powernya. Jadi saya masih tetap membutuhkan listrik PLN meskipun sudah pasang PLTS. Itulah di sini masih kekurangan PLTS, itu pantas banyak orang yang belum pasang karena energinya kurang untuk memenuhi kebutuhan kita gitu kan.